Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pemirsa Matahari dari Barat channel atas partisipasinya selama ini, baik like, komen, dan share-nya, subscribe-nya semuanya. Terima kasih banyak sudah menghantarkan Matahari dari Barat menuju 10.000 subscriber, insyaallah, amin. Kali ini kita akan membahas tentang Kaisang Pangarep yang menjadi ketua PSI. Apakah PSI sebenarnya adalah bentukan Jokowi? Oke. Kita lihat bagaimana sepak terjang Jokowi selama ini, ya. Beliau menghabiskan anggaran begitu besar untuk membangun infrastruktur dan menghasilkan utang yang sangat besar, yaitu sekitar 7,8 ribu triliun. Nah, dari anggaran-anggaran itu, kalau misalnya kita bandingkan dengan kepala-kepala daerah, ya, kepala-kepala daerah itu kalau kita googling itu, di setiap proyek-proyek itu ada komitmen fee sebesar 10% ke atas dari anggaran yang ada dalam proyek itu. Nah, bagaimana kalau itu terjadi dengan Presiden Jokowi, yaitu mendapatkan fee juga dari proyek-proyek yang ada yang nilainya ribuan triliun kalau diakumulasikan, ya, akumulasi dari pertama menjabat presiden sampai sekarang. Kira-kira mungkin sudah habis sekitar, ya, 10.000 triliun lebih lah. Kalau misalnya tidak usah mendapat fee 10%, ya, katakanlah 5% saja misalnya, ya, 5% dari 100 triliun itu berarti kan 5 triliun, ya. Kalau 100 triliun berarti 5 triliun. Kalau 1000 triliun berarti 50 triliun. Ya. Kalau 10.000 triliun berarti 500 triliun. Wow. Kalau memang ternyata seperti itu, maka wajarlah kalau Pak Jokowi itu menjadi orang terkaya di Indonesia, maka bahkan mungkin menjadi orang terkaya se-Asia kalau misalnya mendapatkan komitmen fee dari setiap proyek-proyek yang ada. Tapi kan tidak seperti itu, mungkin saya juga nggak tahu, ya kan. Tapi logikanya kalau misalnya kepala daerah saja bisa mendapatkan fee 10% dari nilai proyek, kenapa presiden enggak, ya kan? Mana tahu kita, ya kan? Kita hanya bisa menduga-duga. Jangan-jangan, karena kan kita kan enggak tahu. Jangan-jangan. Nah, oleh karena itu mungkin saja, ya, PSI ini melihat potensi itu, sehingga yang awalnya PSI ini terkenal idealis, ya kan, anak muda, dan menyadari bahwa untuk bisa lolos ke Senayan itu sangat susah, ya, pengalaman dari pemilihan sebelumnya, makanya mendingan ikut arus. Ya, bukan kader, ya, tapi gabung langsung jadi ketua, yaitu anaknya Pak Presiden. Mungkin PSI melihat potensinya bahwa pertama, ya kan, Kaisang ini adalah putra presiden. Yang mana kalau misalnya analogi yang seperti tadi saya bilang itu, minimal kalau misalnya dapat 5% komitmen fee dari proyek dan nilainya sudah 10.000 triliun, maka wah, sudah ratusan triliun kekayaan beliau misalnya. Dan dia
beliau ini cuma punya 3 anak. Kalau misalnya itu dibagi 3, ya bisa jadi Kaisang itu nantinya akan menjadi ketua partai terkaya di Indonesia. Bisa jadi, ya kan? Nah, ini besar kemungkinan akan bisa meloloskan partai PSI ini untuk ke Senayan dengan modal yang besar itu, dan tentunya didukung oleh instrumen-instrumen negara tentunya, karena kan bagaimanapun kekuasaan itu tetap akan mampu menggerakkan instrumen-instrumen negara. Nah, ini juga bisa jadi bentuk perlawanan Pak Jokowi, bentuk kekecewaan, kemarahan Jokowi kepada Ibu Megawati, ya. Karena apa? Seakan-akan selama ini Megawati itu melecehkan, seolah-olah sepertinya melecehkan Jokowi sebagai presiden, karena di beberapa kesempatan dalam setiap pidatonya itu selalu mengatakan bahwa presiden itu adalah petugas partai dipertontonkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi Ibu Megawati ini sepertinya ingin menunjukkan superior partainya ini, bahwa partai ini lebih berkuasa daripada presiden, seperti itu. Ya, namanya presiden, ya gimana ya, itu kan menjatuhkan ya harkat dan martabat seorang presiden. Masa presiden petugas partai, ya kan? Nah, sebagai bentuknya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Anaknya jadi ketua partai, ya kan? Misalnya seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa statementnya Bu Mega itu salah, ya kan? Presiden, ya kan? Atau partai itu bisa jadi petugas presiden. Bisa jadi seperti itu, ya kan? Jadi Pak Jokowi ini mungkin ingin menunjukkan bahwa lihat, presiden itu, partai itu bisa menjadi petugas presiden. Nah, apa buktinya bahwa kita bisa mengira-ngira seperti itu? Ingat, tidak ada sesuatu yang instan, ya. Pengangkatan pemilihan Kaisang menjadi ketua PS ini tentunya sudah ada wacana sebelumnya. Pastinya ada lobby-lobby sebelumnya. Tidak mungkin langsung brek jadi begitu saja. Pasti ada lobby-lobby sebelumnya. Nah, kita lihat bahwa yang menggugat ke MK tentang umur capres dan cawapres ini adalah PSI, ya kan? PSI, dan tiba-tiba Kaisang menjadi ketua PSI, ya kan? Apakah ini semua sudah diatur? Dan jangan-jangan sebenarnya Kaisang lah yang ingin diajukan sebagai wakil presiden dari Pak Prabowo. Bisa jadi seperti itu, dan kedepannya nanti PSI ini akan menjadi partai dinasti juga, ya kan? Nah, kita lihat bahwa partai-partai yang ada sekarang itu ada, ya kan, hubungannya dengan presiden-presiden. Misalnya partai PDIP, ya kan, ada Ibu Megawati pernah jadi presiden. Partai Demokrat, ya kan, Pak SB pernah jadi presiden, dan itu menjadi partai dinasti, ya. Nah, terus bisa saja PSI ini adalah calon, ya kan, partai yang akan dikuasai oleh dinasti atau terah Pak Jokowi. Bisa saja seperti itu. Karena PSI ini lahir di zamannya Pak Jokowi, dan sekarang anaknya menjadi ketua partai. Nah, luar biasa ya Pak Jokowi ini, ya. Anaknya jadi wali kota, menantunya jadi wali kota, terus anak bungsunya juga menjadi ketua partai, dan kemungkinan besar bisa jadi wakilnya Pak Prabowo, calon wakil presidennya Pak Prabowo. Luar biasa ya. Jadi PSI ini sebenarnya tidak salah mengangkat Kaisang menjadi ketua partai, karena itu tadi, ya, peluang untuk bisa maju ke Senayan
itu lebih besar. Kaisang masih muda, ya kan? Anak presiden, pasti kaya raya lah, ya kan? Bayangkan saja ya, berapa ribu triliun proyek yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi selama 10 tahun ini, hampir 10 tahun ini, ya kan? Nah, itu tadi, kalau misalnya komitmen P-nya 5% saja, misalnya, ya kan? Kenapa? Karena kepala daerah saja mampu seperti itu, masa presiden tidak bisa? Bisa jadi seperti itu, maka, wah, Pak Jokowi ini bisa menjadi presiden terkaya. Nah, kalau misalnya budaya seperti ini terjadi terus-menerus, bagaimana misalnya kalau yang jadi presiden Pak Anies, anaknya ada berapa, ya kan? Pasti nanti ujung-ujungnya kan bikin partai sendiri juga. Dia kan tidak punya partai saat ini, ya. Atau misalnya Pak Ganjar Prabowo, ya kan? Ujung-ujungnya nanti akan punya partai juga dan anaknya banyak juga yang bisa, ya. Nah, mengikuti jejaknya Pak Jokowi. Bayangkan presiden, ya, angkatan 98, aktivis 98 itu sangat membenci yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme, dan mereka mendukung Pak Jokowi, ya kan, tidak mendukung Pak Prabowo pada saat itu, ya kan. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman semuanya? Hari ini mungkin aktivis 98 gigit jari, ya, seperti ini. Kenapa? Pak Jokowi anaknya jadi kepala daerah, ya kan, sekarang menjadi ketua partai juga. Ya, benar-benar membangun dinasti, ya, tidak sesuai dengan harapannya aktivis 98. Ya, mungkin inilah menyebabkan Budiman Sujatmiko itu merasa malu, ya. Sehingga ya udahlah, ke Pak Prabowo aja lah. Nah, ini bisa mengancam suara PDIP. Kenapa? Karena pro Jokowi itu kan banyak juga, ya, akhirnya akan terbagi. Bisa jadi, ya, diarahkan untuk gabung ke PSI atau mendukung PSI, ya kan? Otomatis suaranya PDIP ini akan terbagi. Begitulah budaya kita hari ini dalam perpolitikan, ya. Dan apakah itu bisa disebut sebagai pengkhianatan? Saya tidak tahu, silahkan berkomentar. Tapi yang jelas bahwa Pak Jokowi ketika diangkat menjadi dicalonkan menjadi gubernur, Gerindra, Pak Prabowo lah yang mendukung penuh. Kemudian menjadi lawannya di dalam pemilihan presiden. Kemudian Anies Baswedan, Prabowo lah yang mendukung untuk jadi gubernur. Namanya naik, kekayaannya meningkat, akhirnya menjadi lawannya dalam pemilihan presiden lagi. Waduh, luar biasa Pak Prabowo ini, membesarkan orang-orang untuk menjadi lawannya. Dan apa ya, kesabarannya itu ya luar biasa, ya. Kalau mungkin orang lain itu mungkin sudah stres, tapi Prabowo ini tetap, ya, kuat, ya. Walaupun perjalanan politiknya penuh dengan pengkhianatan. Jadi kalau misalnya PSI ini tiba-tiba tidak mendukung Pak Prabowo, mendukung Ganjar misalnya, waduh, apa jadinya, ya? Budaya politik seperti apa yang mau kita wariskan kepada generasi kita? Aduh. Ya, ini hanyalah celotehan matahari dari barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.